Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan penyuluh dengan channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang aplikasi e-Bingluh, di mana aplikasi ini bertujuan untuk mengcover seluruh rekam jejak atau dokumen penyuluh dalam rangka melaksanakan tugasnya. Baik, tanpa lama-lama, kita akan menampilkan penampakan aplikasi ini. Kita buka aplikasinya. Nah, di sini aplikasinya termuat ada beberapa hal sebagai data awal pertama kali dimasukkan, diinput oleh para penyuluh. Yang pertama untuk dashboard, ini penampakan muka. Yang kedua profil. Klik di sini profil. Nah, di sini para penyuluh memasukkan data-data umum penyuluh mengenai kepangkatan, jabatan dan sebagainya, tempat tugas, kemudian upload tanda tangan. Yang kedua, data-data atasan. Di sini tertera, tinggal dirubah saja. Setelah ada perubahan, maka klik simpan di sini. Perlu penyuluh sekalian ketahui bahwa data ini hanya sekali diinput. Ya. Yang kedua tentang RKT. Karena ketika awal mula penyuluh melaksanakan tugasnya harus mempunyai satu panduan yang disebut dengan RKT, rencana kerja tahunan. Di sini penampakannya seperti ini. Untuk RKT ini sebagai bahan nanti dalam penyusunan SKP di MyASN. Bagaimana caranya? Item-item ini sebagai bahan bagi para penyuluh untuk bukti SKP nanti di MyASN sebagai acuan item-item yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh penyuluh. Bagaimana caranya? Yang pertama, item-item ini bisa ditambahkan dengan cara tambah tugas RKT di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan tugas dan fungsi penyuluh sesuai dengan peraturan Kepdirjen nomor 637 tahun 2024. Rinciannya sebagai berikut. Kita tinggal pilih aja untuk penyuluh jabatan ahli pertama. Tinggal klik di sini. Item ini adalah item ahli pertama semua. Atau misalnya ahli muda, ini untuk ahli muda semua. Ahli madya, ini untuk ahli madya semua. Ahli utama, ini untuk ahli utama semua. Sebagai contoh saja, kita klik untuk ahli pertama. Misalnya, kita akan melaksanakan konseling atau informasi kategori 1. Nah, para penyuluh sekalian, kalau kita tidak tahu kategori 1 itu seperti apa, bisa dilihat di tombol tingkat kelompok sasaran. Diklik di sini banyak sekali tingkat 1 untuk ahli pertama, tinggal dipilih saja. Ini untuk ahli pertama semua. Jadi tingkat 1 atau kategori 1 itu misalnya masyarakat khusus TPQ, masyarakat khusus panti rehabilitasi atau panti sosial dan sebagainya. Di sini tertera kategori-kategori sebagai tingkat 1, tingkat 2 dan sebagainya. Ini hanya acuan saja. Baik, kita kembali untuk mengisi RKT. Tinggal sorot di paling kiri di sini sebelum ID. Klik di sini, lalu kita kirim ke RKT. Nah, nanti akan terkirim ke RKT. Ini hanya sebagai contoh saja. Semuanya bisa satu persatu
para penyuluh sekalian untuk mengirim ke RKT, nanti akan tampil di RKT. Nah, di sini. Ketika sudah cukup, kita close saja. Nanti akan di sini tertera penampakannya, tinggal di refresh datanya. Nah, ini data yang tadi kita masukkan melaksanakan konseling. Misalnya untuk triwulan 1 sebanyak 3 kasus atau 2 kasus. Boleh sebagai dummy saja, ini data dummy. Nanti laporan ini akan terlihat di RKT. Ya, sebagai contoh saja. Pengisiannya tergantung tugas dari para penyuluh sekalian. Jika sudah selesai, kita simpan. Nah, hasilnya bisa kita lihat berapa item yang akan kita laksanakan selama setahun, karena ini RKT. Kita di sini isi dulu rentang tanggalnya. Rentang tanggalnya misalnya tanggal 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026. Kita klik RKT di sini. Maka semua akan tampil item-item di sini. Selanjutnya untuk bukti nanti di My ASN, SKP My ASN tinggal di convert saja ke PDF. Nah, ini caranya. Misalnya setelah ini nanti halaman kedua ini, nah ini udah ada tanda tangan kita ya. Tinggal caranya diklik sini. Nanti ini akan sudah masuk ke PDF. Tinggal disimpan, di mana disimpannya RKT di sini nanti penamaan saja RKT 2026 misalnya. Tinggal publish di sini. Nah, oke. Nanti akan tampil RKT untuk tahun 2026. Kita close di sini. Nah, kita akan lihat hasilnya. Saya sudah download di sini sebagai contoh saja. Ini RKT 2026. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, tanda tangan kita udah tertera di sini. Oke, untuk selanjutnya bagian dari RKO sebagai operasional. Tapi sebelumnya dasar dari RKO adalah majelis taklim seluruhnya dan majelis taklim binaan kita. Oke, di sini ada data majelis taklim. Nah, majelis taklim ini bisa kita masukkan manual satu-satu atau bisa kita upload dari data yang sudah ada. Sebagai contoh, kita hapus dulu ini semua. Ya. Jadi press. Nah, ini udah kosong datanya. Kita tinggal upload ulang. Di sini mau satu-satu tinggal tambah data. Kalau semuanya dimasukkan ke sini, sekecamatan, majelis taklim, sekecamatan, tinggal upload saja. Nanti filenya udah saya siapkan formatnya. Tinggal dipilih data majelis taklimnya. Ya, di sini ada data majelis taklim. Ya, di sini tertera data majelis taklim berhasil diupload. Tinggal di sini, lalu di refresh. Nah, di sini udah ada. Nah, datanya udah muncul kembali.
Seluruhnya kita upload. Nanti majelis taklim tinggal kita pilih sebagai majelis taklim binaan kita. Di mana terteraknya? Nah, kita klik di sini. Majelis taklim binaan kita, tinggal pilih saja yang tadi. Misalnya kita pilih, ya caranya kita tambah data ya. Atau pilih data di sini. Ya sebagai contoh saja, misalnya saya hapus satu ya. Nah, di sini akan tertera 3 majelis taklim. Tinggal tambah satu lagi, tambah data. Di sini masukkan misalnya Jati 7, Al-Imam. Nah, ini jumlah jamaah kalau misalnya perlu ya kita sekalian ditulis. Terus alamatnya misalnya di Jati 7. Setelah itu kita simpan. Simpan, kemudian refresh. Nah, sini udah berjumlah 4. Ini majelis yang kita bina. Selanjutnya dari sini kita akan menyusun RKO. Nah, di sini RKO, di sini sasaran kegiatan adalah sejumlah majelis taklim yang tadi. Tinggal pilih saja. Kemudian jadwalnya kita tinggal pilih di sini. Misalnya kita mengambil jadwal dari hari Senin sampai Kamis. Berarti Kamis masuk, kemudian hari Senin tanggal 5, hari Selasa tanggal 6, biasanya kan 4 hari. Selasa, Rabu, dan Kamis. Sebagai contoh saja ini. Kalau waktunya boleh diisi, boleh tidak. Nanti akan otomatis mulai jam 8. Kemudian materinya tinggal kita langsung isi di sini materinya, misalnya akhlak. Dan kemudian misalnya fikih, ibadah, kemudian puasa. Karena setiap majelis taklim setiap hari tentu berbeda materinya. Atau misalnya fadhail amal, atau misalnya sunnah atau hadis di sini. Kemudian kita scroll, misalnya sejarah, kemudian muamalat. Nah, di sini materi-materi umumnya. Setelah itu kita misalnya ini Majelis Taklim Al-Abror, pengasuhnya siapa? Misalnya Haji Sholahuddin Nurul Huda, misalnya Haji Sirajuddin, kemudian Al-Hidayah, misalnya Ustadz Ahmad Hidayatul Muamalah, misalnya. Ini udah ada dari uploadan tadi. Ya terserah, ini misalnya sesuai dengan data kita yang sudah ada. Tinggal pilih saja. Nanti akan terlihat di mana ini bergunanya. Nah, selanjutnya untuk bukti foto tatap muka boleh langsung di sini. Nanti akan otomatis tercetak di format pencetakan print. Misalnya di sini tinggal klik 2 kali, tinggal masukkan foto kita. Foto misalnya foto di majelis taklim. Ya.
semuanya. Sebagai contoh saja ini. Tinggal klik 2 kali. Klik 2 kali ya. Sini add, masukkan. Ya, masukkan fotonya. Ya, misalnya ya kalau bolehlah misalnya sebagai contoh saja. Kemudian untuk kode warna di sini tulis di sini untuk pewarnaan nanti rencana Binglu. Akan terlihat di sini A hijau, B kuning, C merah, D biru. Di sini manual ini misalnya boleh A, boleh B, boleh C ya. Biasanya A, B, C udah ada di sini. Kita simpan. Nanti akan ada di sini. Setelah itu kita klik di sini untuk RKO-nya 1 Januari untuk rencana operasional bulanannya 1 Januari sampai 31 Januari. Kita klik tampilkan di sini. Nanti akan terlihat rencana kerja kita dalam 1 bulan misalnya. Penampakannya seperti apa. Nah, untuk rencana kerja operasional penyuluh agama Islam, ini datanya, kemudian per hari, per minggu, sudah ada pewarnaannya. Tinggal dikonversi aja ini ke PDF. Ini data penyuluh dan data atasannya udah ada. Tinggal langsung aja ke PDF kan. Di sini klik PDF or XPS, rencana kerja bulanan, misalnya bulan Januari. Tinggal publish di sini. Oke. Nah, ini berbentuk diagram atau berbentuk kotak jadwal seperti ini. Ini angka ini adalah angka tanggal 1, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 dan sebagainya. Untuk rinciannya kita klik di sini RKO Binglu. Nah, ini sebagai contoh nanti akan 1 lembar ini bisa muat ya 1 bulan. 1 bulan udah tercover di sini semua. Jadi RKO bulanan untuk bulan Januari 2020 misalnya ya. Di sini sudah ada. Oke, cukup. Selanjutnya untuk kinerja harian. Nah, bisa selain RKO bulanan, ada kerja harian. Kita boleh di sini kita bisa untuk memilih tugas kita sama halnya dengan yang tadi seperti RKO dan RKT. Tinggal pilih tugas kita setiap hari, tinggal pilih ahli pertama apa, misalnya pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, kirim ke LKH. Jangan lupa untuk memilih nih kategori penyuluhnya yang mana, ahli muda, ahli utama, ahli utama ya. Setelah beres tinggal close. Nanti akan ada di sini muncul. Refresh dulu. Nah, yang baru misalnya yang muncul nih yang kosong. Tinggal misalnya dokumen ekspos hasil pendataan sebagai contoh inventarisasi, adanya data wilayah misalnya. Wilayah sasaran Binglu. Nah, setelah itu kita simpan. Di sini ada data berhasil disimpan. Cetaknya bagaimana? Tinggal sini. Biasa ini 1 bulan. Ini tahun 2026 kebetulan contohnya. 1 Januari sampai 31 Januari
atau sampai bukan hari liburnya, sampai 30 Januari. Tinggal print. Nanti ini sebagai RCKH kita atau laporan harian kita. Ini udah tercover semua ya. Tanda tangan udah ada. Kalau misalnya ini bisa dikosongkan nanti di depan, settingnya di depan sejak pertama. Dan ini covernya, ini udah ada. Ini covernya udah ada jumlahnya, tinggal print saja. Selanjutnya kita untuk mengisi data masjid ini hanya sekali saja dalam setahun. Itu pun kalau nggak ada perubahan. Kita seperti biasa, seperti majelis taklim, kita upload seluruh data yang sudah ada di kita dalam bentuk Excel. Saya sudah siapkan formatnya. Kemudian data musola, data pesantren, TPA, TPQ dan sesuai ada di sini. Semuanya tertera. Kemudian untuk sampai data ormas di sini. Untuk kegiatan bingung berupa naskah. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini. Ya. Jadi sebagai contoh bahwa kita dalam kegiatan kepenyuluhan ada yang berupa naskah. Di sini bimbingan dan penyuluhan berupa naskah. Nomor kelompok sasaran ini dari mana kelompok sasarannya? Kelompok sasarannya adalah kita cari di sini. Misalnya kita berangkat melaksanakan kepenyuluhan ke mana? Tinggal cari di sini seperti yang tadi. Misalnya ke majelis taklim. Nah, di sini ada tingkat majelis taklim. Tinggal sorot di sini. Nah, tinggal nomornya, nomor ID di sini, nomor 11 ya. Nomor ID di sini adalah nomor 11. Ya, tinggal tulis di sini nomor 11. Tinggal tempel di sini. Nah, di sini kan udah tinggal satu majelis taklim. Tinggal tempel di sini. Jadi nomor berapa? Misalnya nomor 12, nomor 13. Tahunya dari mana kita cari yang tadi. Tinggal tempel di sini. Nah, kalau 12 kan beda lagi. Tinggal satu masuk TPQ. Desa mana alamatnya? Organisasinya mana? Tinggal pilih di sini. Ada beberapa. Kemudian pimpinannya. Temanya apa? Tanggal Binglu. Tanggal kita melaksanakan penyuluhan. Misalnya 1 Januari 2020. Tinggal simpan. Data berhasil disimpan. Naskahnya bisa di copy paste di sini. Misalnya bisa kita kosongkan dulu di sini. Kosongkan lalu ditempel di sini. Klik. Tinggal paste di sini. Oke. Nanti akan tampil lagi di sini. Selanjutnya kalau misalnya mau tambah lagi kita tinggal klik tambah di sini. Akan kosong di sini. Terus aja misalnya ini data 11. Nah, di sini ke majelis taklim, alamatnya di mana? Desa Babakan misalnya. Organisasi induknya apa? Misalnya NU, pimpinannya Ustaz Hashim misalnya. Temanya tentang apa? Temanya misalnya tentang puasa. Terus tanggal minggunya misalnya tanggal 1 tanggal 5 Januari. Oke, yang hadir misal 30 orang. Tinggal setelah itu tempel di sini naskahnya. Tinggal simpan. Oke, semuanya terus seperti itu.
Nah, kemudian konseling juga sama konseling seperti itu. Nah, di sini ada dokumen foto konselingnya seperti di awal, tinggal klik 2 kali. Kemudian kalau ada misal materinya di sini, tinggal ditempel di sini, di paste di sini. Kalau misal mau tambah baru, ya klik di sini tambah semua kosong. Ya, kalau mau dihapus di sini hapus ya. Oke. Yang selanjutnya poster segala macam sama, player, slide, video, semuanya sama seperti itu. Kemudian teknologi informasi, pendataan sama di sini. Kegiatan monitoring. Nah, untuk kegiatan monitoring kita akan mendatangi majelis taklim, bagaimana kelancaran kegiatan di majelis taklim tersebut. Nah, di sini ada file cap majelis taklim, sama seperti di awal untuk cap dan tanda tangan atasan kita. Ya tinggal pilih saja di mana capnya. Tinggal klik dan open. Nah, semuanya seperti itu. Misalnya untuk di sini Ustaz Al-Mizan, Ustaz Ohim, organisasi NU dari desa Panonga dan sebagainya. Kemudian kegiatan seperti ini hasil monitoringnya kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Selanjutnya untuk kegiatan pengabdian, di sini pengabdian adalah bentuk kegiatan kita bersama dengan yang lain. Misalnya di samping kita sebagai anggota IPARI, juga misalnya sebagai anggota atau pengurus dari organisasi apa. Misalnya sini tinggal pilih saja di lintas sektoral kegiatannya atau peserta organisasi profesi lain seperti IPARI dan sebagainya. Boleh di sini dimasukkan. Selanjutnya untuk pelatihan, ya ketika kita mengikuti pelatihan MOC misalnya, MOC pintar boleh dimasukkan di sini, screenshot sertifikat atau foto sertifikat boleh masukkan di sini. Di sini fungsional misalnya pelatihan substansional atau fungsional atau BIMTEK, seminar, lokakarya, konferensi, simposium dan lainnya. Di sini biasanya kalau MOC itu adalah pelatihan fungsional. Berapa hari misalnya rentangnya sekian, tanggal pelatihan tanggal berapa, kemudian tanggal masuk dokumen. Nah, ini maksudnya tanggal kita memasukkan dokumen. Misalnya tanggal 1 Januari 2020. Tema kegiatan PMOC misalnya penyiaran. Tinggal disimpan saja. Setelah data ini terkumpul, nah hasilnya bagaimana? Di sini ada cetak data. Nah, cetak data ini yang tadi misalnya untuk rentang waktu 1 Januari sampai 31 Januari 2026 misalnya. Kita lihat untuk tatap muka formatnya seperti apa. Nah, ini sudah terlihat. Nih kegiatannya melaksanakan minggu tatap muka. Ini nama majelis taklimnya, alamatnya, segala macam yang sudah tadi kita masukkan. Semua ada di sini. Ada beberapa. Nah, sini tinggal klik saja. Nah, di sini kan berbeda-beda fotonya. Ya, oke, sebagai contoh saja ini. Jadi tidak manual, kita hanya memasukkan foto di awal saja. Ketika kita menyusun
RKU Bingluh. Kemudian materi naskah yang tadi misalnya. Nah, ini udah sama seperti tadi. Kelompok masyarakat TPQ dan sebagainya. Tinggal kita cetak atau kita konversi ke PDF. Seluruhnya sampai ini ada statistik wilayah sasaran. Sebagai contoh saja. Nah, kita tunggu karena agak lama juga. Ini berupa grafik atau berupa statistik gambar. Barangkali itu saja panduannya dari saya. Semoga bermanfaat. Nah, penampakannya seperti ini. Nanti akan terlihat data statistiknya seperti ini. Untuk selanjutnya nanti ada berbentuk ya data sasaran seperti contoh di sini, statistik berdasarkan usia penduduk, berdasarkan penganut agama. Ini datanya dari mana? Ini seperti ini. Nah, kita ini datanya dari awal tadi. Kita masukkan dulu ini data penduduk. Nanti oleh aplikasi ini bakal dipilah penduduk itu masuk kategori usia, misalnya remaja atau dewasa yang merupakan kelompok sasaran kita dalam membina, dalam melaksanakan kepenyuluhan. Dan kemudian seperti ini juga tampil grafik keagamaan. Ini udah otomatis terbuat oleh aplikasi ini. Kita hanya memasukkan data penduduk sekecamatan. Nanti akan dipilah sendiri. Nah, yang tadi Majelis Taklim yang udah kita masukkan datanya dari awal, ini akan direkap di sini. Data pesantren berapa, DTA berapa. Udah otomatis seperti ini. Kemudian grafiknya seperti apa. Ini setiap kecamatan berbeda-beda. Oke, barangkali untuk tutorialnya cukup. Apabila para penyuluh sekalian memerlukan aplikasi ini, boleh di-download secara gratis di channel saya. Demikian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.